Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Yulia dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Di video ini saya akan membuat storytelling tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia secara singkat. Selamat menyaksikan. Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, ada berbagai peristiwa penting di balik proses proklamasi kemerdekaan RI, di mana Soekarno dan Hatta harus menghadapi peristiwa Rengas Dengklok. Hingga akhirnya, Soekarno dapat membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pembacaan teks proklamasi pun menjadi bukti bahwa Indonesia telah merdeka. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan juga Ahmad Subarjo di ruang makan milik Laksamana Maida. Naskah tersebut selesai dibuat dalam waktu 2 jam. Kemudian, naskah diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Dalam proses pengetikan, Sayuti Melik didampingi oleh BM Dia. Barulah naskah diserahkan kembali kepada Soekarno untuk ditandatangani. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan saya ceritakan terdiri dari yang pertama, Jepang menyerah kepada sekutu. Yang kedua, penculikan Soekarno dan Hatta atau yang sering disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, detik-detik proklamasi, dan yang terakhir adalah pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Yang pertama, Jepang menyerah pada sekutu. Soekarno harus menghadapi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok sebelum membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Namun, hal itu justru menimbulkan masalah baru menjelang kemerdekaan Indonesia. Sebelum menyerah kepada sekutu, Jepang berencana menghadiahkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Namun, menyerahnya Jepang kepada sekutu membuat beberapa orang ingin kemerdekaan Indonesia segera dilakukan. Sehingga ini memunculkan perdebatan pendapat antara golongan tua dan muda. Golongan tua ingin adanya pertumpahan darah, jadi kurang setuju jika kemerdekaan segera diproklamasikan. Namun, golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 2. Penculikan Soekarno dan Hatta, peristiwa Rengas Dengklok. Dalam rangkaian peristiwa sebelumnya, golongan pemuda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Dalam penculikan itu, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah mencapai kesepakatan, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Kedua, tiba pada pukul 2 dini hari 8 jam sebelum proklamasi. Yang ketiga yaitu detik-detik proklamasi. Para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda sepakat untuk review memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah proklamasi dirumuskan, teks proklamasi diketik di ruang pengetikan teks proklamasi oleh Sayuti Melik. Kemudian, teks proklamasi kembali ke ruang pengesahan atau teks proklamasi. Di ruang ini, naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan dilakukan di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta Timur pada pukul 10. Lantas, Muhammad Hatta meminta kepada pemuda yang bekerja di kantor berita dan pers untuk menyebarkan dan memperbanyak naskah proklamasi ke dunia. Pada momen tersebut, bendera Indonesia juga sudah disiapkan. Bendera itu dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Hingga akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Yang keempat
berikut adalah pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Karena itu semua, kita sebagai masyarakat dan pemuda Indonesia harus menjaga kemerdekaan dan persatuan sehingga jadilah generasi yang bermanfaat untuk negara. Sekian dari storytelling yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf dan terima kasih.